Akhir Terima makasih kasih, Mas banyak Fadli. ilmunya ya Allah. Jadi tadi siapa yang jawab ujian angkat tangan Bu? Yang jawab azab siapa? Diam semua, takut amat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya ya Bu ya. Jadi tergantung diri kita sendiri menganggapnya seperti apa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Begitu banyak saat ini ujian yang menimpa kita bahkan menimpa dunia. Dan bahkan sebagian orang bilang kalau ini adalah azab. Karena udah banyak yang kena nih Masya Allah. Nah sekarang bagaimana caranya atau sebaiknya sikap pertama yang harus dilakukan sebagai muslim dan muslimah. Ketika harus menghadapi ujian bahkan azab nih yang sedang terjadi. Tanpa harus panik dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Kita minta guru kita yang berikutnya. Ustadz Faris mohon izin waktunya Pak dosen. Tepuk tangan buat Ustadz Faris silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Jamaah Islam itu indah di rumah dan di studio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan harus tetap berjalan dengan apapun ujiannya. Bahkan sebab kita ada di dunia ini adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dengan seluruh perniknya. Allah menciptakan kematian dengan seluruh perniknya untuk menguji manusia. Karena itu yang paling penting adalah bukan saat ujian datang. Yang paling penting adalah apa sikap kita ketika ujian itu datang. Ini yang penting. Kita tidak diazab, kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu yang datang kepada kita. Yang dihitung adalah bagaimana sikap kita. Apakah kita termasuk hamba yang syukur atau kita termasuk hamba yang sabar. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mengembalikan semuanya kepada Allah. Ingat, semua sebab-sebab akan datang kepada manusia. Semua sebab-sebab juga bisa hilang dari manusia. Yang tidak bisa hilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kehilangan Allah. Karena itulah orang muslim, orang mukmin ketika memperoleh musibah, dia mengembalikan semuanya segera kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mukmin apabila ditimpa oleh musibah, dia akan berkata, kita ini milik Allah. Kenapa takut kehilangan yang lain? Dan kita memang akan kembali kepada Allah. Ayat ini datang setelah ayat yang bercerita tentang macam-macam bentuk ujian. Ada rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan nyawa. Ini semua adalah bentuk-bentuk ujian. Apa yang sekarang kita hadapi sekarang? Kita berpikir corona hanya penyakit. Bukan. Tapi di situ ada ujian ketakutan. Dibanding yang benar-benar tertimpa musibah, terkena penyakit corona, ada banyak manusia yang ketakutan karena itu. Tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Fadli? Jangan, kenapa kita harus borong masker, borong apa? Seperti orang tidak beriman begitu. Memang langkah-langkah pencegahan harus kita lakukan. Tapi semuanya harus logik. Perhatikan, ini kita bereaksi sesuai dengan kehendak syariat, sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada banyak kejadian di dunia ini tidak bisa kamu hadapi sendiri. Allah ingin menunjukkan kepadamu bahwa tempat bersandarmu adalah Allah. Saudara, ada satu hukum kehidupan yang paling penting untuk kita ketahui semua. Allah jika mencintai seseorang, Allah akan mengambil apa saja yang diandalkan oleh orang itu. Agar dia kembali mengandalkan Allah. Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan mengambil segala yang paling dicintai, paling diandalkan oleh orang itu. Agar kaum itu kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kehilangan apa-apa, tapi jangan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ini esensi dari setiap musibah. Setiap hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Allah ingin kita kembali kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kehati-hatian. Sifat, sikap yang diperintahkan oleh agama untuk kita melakukan tindakan pencegahan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan pula melakukan perjalanan ke negara-negara yang kena wabah itu. Karena Nabi memberi peringatan.
Kalau wabah datang, jangan datang ke situ, yang di situ tidak boleh Keluar. Ini Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi ini harusnya dengan tawakal dan kembalikan kepada Allah ya. Ini bicara Iya. masalah tentang ujian dari Allah ini sebenarnya kita juga harus ikhtiar. Tapi jangan berlebihan. Ngeborong segala sesuatu akhirnya jadi merugikan orang lain. Gak Betul dapat. Ini nauzubillah. Ini tindakan-tindakan yang akhirnya nanti dibenci sama Allah. Ntar malah jadi dapat azab nauzubillah. Azab pemborong masker. Ya nauzubillah. Makasih banyak Ustadz. Tepuk tangan doang buat Ustadz Faris.